Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi GPD Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini kita ambil pembacaan kita dari firman Allah yang tertulis dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-18. Dia berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saudara, mengucap syukur, kita kembali lagi dengan ayat yang mengajar kita untuk selalu mengucap syukur. Kalau kita melihat dari bagian B dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur itu bukan hanya sekedar himbauan, bukan hanya sekedar saudara ucapan yang melengkapi misalnya kehidupan orang-orang percaya, bukan hanya sekedar sesuatu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, tetapi saudara, di sini dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan perintah suatu badan gereja, bukan perintah atau tradisi dalam kehidupan kekristenan belaka, tetapi ini adalah kehendak Allah. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat lain, seperti dalam Matius pasalnya yang ke-7, ada ayat situ yang mengatakan, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan selamat, melainkan dia atau mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah berarti perintah Allah, sesuatu yang mutlak, saudara-saudara. Kalau saya membaca di dalam perjanjian baru, kata mengucap syukur itu ada 43 kali diucapkan. Ada 43 kali kata mengucap syukur. Berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Suatu contoh saudara-saudara, ketika Yesus hidup di permukaan bumi atau di tengah-tengah dunia ini, dalam aktivitasnya, dalam pelayanannya, mengucap syukur itu adalah hal yang paling seringkali dilakukan oleh Yesus. Pada saat apa, saudara? Ketika dia menghadapi pencobaan,
dia mengucap syukur. Ketika dia menghadapi cawan, dia mengucap syukur. Ketika dia menghadapi orang banyak yang perlu dikasih makan, dia mengucap syukur. Ketika dia menghadapi orang sakit, dia mengucap syukur. Saudara, di sini artinya, saudara-saudara, mengucap syukur itu sesuatu yang mutlak bagi orang percaya. Dan itu, saudara-saudara, dilakukan dalam segala perkara, dalam segala hal, ya, dalam segala situasi dan kondisi. Kalau boleh saya katakan, saudara-saudara, mengucap syukur itu adalah senjata yang sangat ampuh bagi orang percaya. Sepertinya sepele, sepertinya enteng, apa sih mengucap syukur? Tetapi kalau kita melihat makna dan ketika kita melakukan itu dengan penuh keyakinan, maka ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ada kuasa yang sangat luar biasa dalam pengucapan syukur. Sebab itu, saudara, firman Allah katakan itu yang dikehendaki Allah. Jadi ketika kita menghadapi situasi, menghadapi kesulitan, menghadapi permasalahan, ketika saudara tertekan, ketika saudara mungkin terintimidasi, ya, oleh keadaan atau mungkin oleh situasi, oleh masa lalu, dan seringkali iblis datang mengintimidasi kita. Saudara, ketika saudara tidak punya daya lagi, coba saudara lakukan, ya, ucapan syukur kepada Tuhan dengan penuh iman. Saudara akan melihat ada kekuatan, ada mujizat yang sangat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi ini adalah kehendak. Saudara, kata mengucap syukur itu lawan dari bersungut-sungut. Kata mengucap syukur itu adalah lawan dari bersusah hati. Mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur itu adalah bukti dari orang yang memiliki ketergantungan penuh kepada Allah. Memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah ketika dia mengucap syukur. Ya. Dan banyak orang berusaha dengan segala cara ketika menghadapi persoalan, permasalahan, tekanan hidup. Tapi dia gagal. Tapi saudara-saudara, ada banyak kesaksian ketika dia mengucap syukur kepada Allah. Justru dia melihat sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak diharapkan. Sesuatu yang mustahil terjadi dalam kehidupannya. Sebab itu dalam pesan terakhir dalam suratan Tesalonika ini Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dalam segala hal. Artinya dalam keadaan apapun. Saudara, seringkali orang identikkan mengucap syukur ketika punya rumah baru, punya mobil baru, diterima dalam satu perusahaan, anaknya lulus, anaknya diwisuda, dan lain sebagainya. Oke, tidak salah, itu baik. Tetapi dalam segala hal di sini artinya dalam suka maupun duka. Dalam keadaan diberkati ataupun dalam keadaan susah, dalam kekurangan. Bab dalam segala hal, dalam segala perkara. Dan ini yang dikehendaki Allah. Biarlah kita menjadi jemaat yang selalu melakukan kehendak Allah.
melakukan kemauannya Allah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, kita wajib mengucap syukur. Dan kita akan melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan nyata ketika kita menaikkan ucapan syukur. Ketika Yesus memberikan makan 4.000 orang, dia mengucap syukur, 4.000 orang kenyang dan masih sisa. Ketika dia memberikan makan 5.000 orang, Yesus pun mengucap syukur. Dan orang-orang menjadi kenyang dan masih tersisa banyak. Ada kelimpahan, ada mujizat ketika kita melakukan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika saudara sedang dalam tekanan, saudara sedang terintimidasi, mengucap syukurlah. Kita akan melihat Tuhan akan bekerja luar biasa di balik pengucapan syukur. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini Tuhan, kami merasakan betapa sulitnya hari-hari ini. Betapa beratnya hidup ini Tuhan. Seringkali kami kehilangan akal. Seringkali kami tidak berdaya. Kami dipojokkan oleh persoalan dan permasalahan yang kami hadapi. Tetapi lewat firman Allah pada pagi hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kehidupan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu di sepanjang hari ini. Dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, tekanan hidup, sakit, penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan, kelegaan. Mereka yang menghadapi kesulitan Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati pekerjaan Tuhan di GPD Mulia. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati dalam segala hal, dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.